Enak sekali lagunya ya Mas Anton ya. Luar biasa. Wah, halo jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya lagi di gereja, lagi latihan nyanyi sama Mas Anton karena saya punya suara sering goyang, sering fales. Jadi karena sering nyanyi di mimbar ketika melayani, maka ya saya juga mau berlatih nyanyi begitu ya. Jemaat Tuhan, berbicara tentang bernyanyi. Sadarkah Anda atau tidak, orang Kristen tuh identik dengan bernyanyi. Ketika kebaktian kita bernyanyi, ketika sukacita kita bernyanyi, bahkan ketika kedukaan, ada kesedihan, kita pun bernyanyi. Lah orang Kristen tuh identik sekali dengan nyanyian. Bahkan kenapa sih orang Kristen bernyanyi begitu ya? Nah jemaat Tuhan, ya orang Kristen adalah orang yang memuji Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang senantiasa mengucap syukur pada Tuhan, dan itu nyata nampak juga melalui nyanyian. Nah jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian Alkitab, satu saja di Mazmur 47 ayat 7. Dikatakan di sini, bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Apa maksudnya? Wah, pemazmur dari dulu ketika dia merenungkan kebaikan Tuhan, dia bernyanyi. Ketika dia merenungkan betapa hebatnya kasih Tuhan, dia menulis syair dan menulis lirik, bisa didaraskan, bisa dinyanyikan, atau bahkan bisa dibacakan sebagai bentuk ungkapan syukur. Kita sekarang dalam kehidupan kekristenan, dalam kebaktian, kita bernyanyi. Ada nyanyian syukur, ada nyanyian ratapan, ada nyanyian ungkapan hati, nyanyian pengakuan dosa, ada nyanyian berita anugerah dan sebagainya. Dan itu adalah identitas orang Kristen, orang yang bernyanyi. Tetapi ternyata bukan hanya sekedar bagian dari ibadah nyanyian kita itu. Dalam beberapa riset psikologis, ternyata bernyanyi itu bisa membuat otak kita lebih segar. Wow, hebat sekali. Ternyata dalam sejumlah studi menunjukkan bahwa ketika orang bernyanyi, maka tubuhnya itu melepaskan hormon yang akhirnya membuat seseorang dapat mengurangi kecemasan dan stres. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pemuda remaja, siapapun Anda, ketika lagi stres mungkin cari lagu yang syairnya cocok sama kehidupan sehari-hari. Bener ya Mas Anton ya? Kalau lagi cintanya putus gitu ya, cari lagunya yang cocok dengan perasaan hati gitu. Tapi kalau misalnya lagi jatuh cinta mau menembak seseorang gitu ya, cari juga lagu yang syairnya mengungkapkan cinta kasih. Ya, itu kan berarti tandanya apa? Kita butuh berekspresi dengan nyanyian ya. Nah ternyata nyanyian dalam kehidupan psikologis juga dijelaskan bisa melepaskan kecemasan dan stres. Nah penelitian lain bahkan menunjukkan bahwa ketika sekelompok orang bernyanyi bersama, maka irama detak jantung mereka masing-masing sebenarnya saling menyelaraskan. Oh berarti kalau jemaat Tuhan lagi nyanyi di gereja dalam kebaktian, secara nggak langsung baik sadar maupun tidak, jantungnya tuh saling berselaras, baik dengan irama lagu, dengan ketukan, dan juga dengan puji-pujian dari orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam iman sekali lagi, seperti apa yang dinyatakan oleh Mazmur, bahwa nyanyian adalah wujud ungkapan syukur. Nyanyian juga adalah bagian dari ibadah. Maka daripada itu siapapun Anda, dimanapun Anda berada, jikalau ada dalam keluh kesah, ada dalam ketakutan, atau ada dalam sukacita ungkapan syukur, maka bernyanyilah bagi Tuhan. Karena di dalam nyanyian adalah ibadah kita untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah jemaat Tuhan, wah, karena saya lagi latihan nyanyi tadi sama Mas Anton, ya, saya sekarang mau ngajak Bapak Ibu nyanyi. Nanti teksnya ada di dalam video ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu bernyanyi bersama dengan saya, kita saut-sautan. Lagunya Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. Bagian jemaat Tuhan bernyanyi adalah ketika teksnya diberi warna merah. Begitu ya? Oke, kita coba ya. Kita akan bernyanyi lagu ini. Lagu ini menurut saya bagus sekali karena menyadarkan kepada kita bahwa Yesus memperhatikan kehidupan setiap kita. Kita tidak pernah ditinggalkan.
tetapi kita diperhatikan sesuai dengan cinta kasih dan kasih sayang Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama. Monggo Mas Anton. Pencobaan, mari jemaat Tuhan. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, kita masuk ke ref ya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Kita bareng-bareng ya. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita mulai dari awal lagi. Dan arus pencobaan, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, perhatikan kehidupan setiap orang. Mari. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Kita berbarengan ya. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yang terakhir. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Bagaimana jemaat Tuhan setelah bernyanyi? Ada kelegaan dan kesukacitaan ya? Itulah indahnya memuji Tuhan dengan nyanyian. Itulah ibadah orang Kristen yang memuji Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saya Pendeta Brahmana Duta dan Mas Anton dari Muger mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Shalom.